Sai rajai mamatake mana kasih dalammu sai patinggil pinggohi tumangihan hatamu hatadang suarake sai rajai maduhoti sai dengan huut sita pun hataku sai takton. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami hikmat-Mu, penghiburan, sukacita di mana kami dapat bangun di pagi hari ini untuk memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan ajarilah kami, berikanlah kami hati dan pikiran, fokus serta kerendahan hati. Agar kami mau mengenal betapa baiknya firman-Mu demi kesehatan, kebaikan, dan sukacita iman kami dalam nama Tuhan Yesus. Ini Tuhan doa kami dalam nama Allah Bapa, Anak, Putra, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dalam kitab 1 Timotius pasal 4. Ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan yang untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan teman-teman terkasih dalam Kristus Yesus, di zaman sekarang kita perlu melihat mengapa ada banyak anak muda. Oh, ternyata bangsa Indonesia sekarang sedang mengalami ledakan bonus demografi, di mana tingkat anak muda, tingkat usia muda lebih tinggi daripada tingkat lanjut usia. Sehingga terlahirlah banyak istilah seperti contoh, ada Gen Z, kemudian ada Gen Alpha, lalu sebelum Gen Z ada Gen X, ada Boomer, dan generasi-generasi yang kemudian diidentifikasi menurut umur. Nah, tapi kemudian menjadi permasalahannya zaman sekarang dan mungkin juga kita mengalaminya di dalam setiap tempat kerja, belanja, dan sebagainya. Terdapat pergesekan antara generasi di mana manusia, orang-orang yang berusia tua, kemudian memandang rendah usia muda. Demikian usia muda yang kemudian merasa dirinya tidak dihargai. Nah, sehingga di sini firman Tuhan kemudian memberikan kita pencerahan. Dan bahkan di seluruh kalangan umur, di mana firman Tuhan melalui surat Rasul Paulus kepada Timotius mengatakan, ketika seseorang berusia muda, janganlah ia menganggap enteng umurnya. Sebenarnya usia muda pun juga mengalami terdapat potensi untuk kemudian menjadi profesional di dalam setiap pekerjaan hidupnya. Dan demikian juga di seluruh usia. Berapapun usia kita perlu bergerak dalam keseharian kita, dan disitulah kita tunjukkan profesional kita, kebagusan kita dalam setiap mengerjakan apa yang menjadi kewajiban kita di dalam masa umur kita ini. Oleh karena itu,
Ketika kita terus bekerja dan kemudian kita tunjukkan karakter kita yang berkualitas. Disitulah kemudian orang-orang melihat, oh ini bagus nih, cocok untuk dijadikan teladan. Dan disitulah poinnya, bahwa ketika seseorang tidak ingin diremehkan, maka dia perlu bekerja dengan baik, berkarakter dengan baik dan mulia di dalam setiap pekerjaannya. Dan kemudian Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, ini bukan hanya sekadar motivasi, tetapi ketika kita bekerja dan berusaha menunjukkan teladan itu, maka yang perlu kita lakukan adalah kita perlu menunjukkan teladan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Kita tunjukkan teladan Kristus melalui kehidupan kita, sehingga orang-orang lain kemudian melihat kita. Kita adalah orang yang muda, orang yang baik, yang taat untuk menuruti apa yang Tuhan teladankan melalui firman-Nya. Dan di situ orang-orang kemudian akan menghargai kita. Dan di situ juga kita kemudian menunjukkan kepada orang-orang bahwa kita adalah orang yang mempunyai karakter, kualitas, dan tidak boleh dipandang rendah. Sehingga di sini Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih, memberangkatkan kita di pagi hari ini, firman Tuhan kemudian ingin menyapa kita. Apakah dalam keseharian kita telah menunjukkan teladan kita? Apakah di dalam keseharian kita telah menunjukkan kualitas karakter kita? Dan apakah di dalam keseharian kita telah memberikan karakter teladan kita demi kemuliaan Tuhan? Kiranya Roh Kudus memberikan kita hikmat, agar segala apa yang kita kerjakan, profesionalitas kita, dan kemudian kebaikan dalam pekerjaan kita kerjakan demi kebesaran Tuhan, demi kemuliaan Tuhan, dan untuk menunjukkan citra Kristus dalam kehidupan beriman kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami hikmat-Mu, di mana kami Tuhan diajarkan bahwa kami perlu menunjukkan teladan kami kepada setiap orang hanya demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami akui Tuhan terlalu banyak godaan yang kami hadapi ketika firman-Mu ingin kami terapkan. Tapi kami percaya oleh karena kuasa-Mu Tuhan melalui Roh Kudus yang menghibur, menolong, dan kemudian mengajarkan kami dikuatkan dan kemudian tetap konsisten untuk menunjukkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berangkatkan kami Tuhan melalui firman-Mu Tuhan, agar setiap pekerjaan kami, aktivitas kami dapat kami lakukan demi kemuliaan nama-Mu, di dalam perlindungan-Mu, dan juga Tuhan untuk menunjukkan kabar baik-Mu Tuhan. Dan Tuhan, ampuni Tuhan dosa-dosa kami agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Ini Tuhan doa kami, dengarkan Tuhan, dalam nama Allah Bapa, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus kami berdoa mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi bagi kita semua.